Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rohmatudina dari kelas 12 AKL2 nomor absen 28. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang lingkaran. Materi yang akan saya bahas yaitu bukan tentang keliling lingkaran ataupun luas lingkaran. Tapi materi yang akan saya bahas yaitu mengenai panjang busur dan luas juring. Baiklah, simak video berikut ini. Setelah menonton video ini, kita akan bisa menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran, lalu menentukan panjang suatu busur lingkaran. Setelah itu, menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran, dan yang terakhir, menentukan luas suatu juring lingkaran. Baiklah, kita akan bahas video berikutnya. Hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Apa sih busur lingkaran itu? Busur lingkaran adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Contohnya seperti ini. Jadi kita dari garis tepi A ke B itu bisa dinamakan busur AB. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita bisa temukan hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Misalkan sudut pusat AOB ini 30 derajat, ternyata panjang busurnya segini. Kalau sudut pusat AOB ini diperbesar, maka seperti gambar di kanan ini. Misalkan jadi 60 derajat, berarti kan busurnya jadi lebih panjang juga. Dari sini kelihatan ya hubungannya. Makin besar sudut pusatnya, makin panjang juga busur yang terbentuk. Lalu bagaimana cara menghitung panjang busur? Tadi kan kita udah ketahui kalau busur ini bagian dari keliling lingkarannya. Terus panjang busur ini juga ada hubungannya sama sudut pusatnya. Berarti untuk mengetahui panjang busur AB, kita tinggal lakukan perbandingan aja. Kayak gini, panjang busur AB banding keliling lingkaran penuh pasti akan sama dengan sudut pusat AOB banding sudut satu lingkaran penuh juga. Nah, sudut lingkaran penuh kan 360 derajat. Maka panjang busur AB berarti akan sama dengan sudut pusat AOB dibagi 360 derajat kali keliling lingkarannya. Kalau kita mau bikin simpel lagi, kita langsung tulis aja dalam bentuk rumus. Berarti panjang busur AB sama dengan sudut AOB bagi 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2πr. So, jadi deh rumus panjang busur itu kayak gini. Oke, supaya paham, kita langsung coba aja ke soal ini. Tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Yang ditanyakan panjang busurnya. Misalkan panjang busur AB ini ya, sudut pusatnya 30 derajat, berarti yang ini 30 derajat, jari-jarinya 21 cm, berarti yang ini 21. Pertama-tama kita hitung dulu keliling satu lingkaran penuhnya. Rumus keliling lingkaran kan 2 kali pi kali r. So, keliling lingkaran ini adalah 2 kali pi-nya 22/7 karena jari-jarinya kan kelipatan 7, lalu kali jari-jarinya yaitu 21 cm. Ini bisa dicoret, sisanya 3, maka keliling lingkaran ini adalah 2 kali 22 kali 3, yaitu 132. Oke, keliling lingkarannya udah dapat, langsung kita cemplungin ke rumus panjang busurnya. Panjang busur AB sama dengan 30 derajat dibagi 360 derajat dikali kelilingnya 132. Ini bisa dicoret, sisanya 12. Maka panjang busur AB adalah 132 dibagi 12 sama dengan 11.
Ingat satuannya sentimeter. Sekarang kita bahas tentang juring. Apa sih juring lingkaran itu? Juring lingkaran adalah bagian dari ruas lingkaran. Contohnya kayak gini, misalnya ini ada lingkaran, terus ada jari-jari OA dan jari-jari OP. Nah, yang dibatasi dari kedua jari-jari ini, yang saya arsir ini dinamakan juring AOP. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya tuh kayak potongan pizza gitu. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita bisa temukan hubungan antara sudut pusat dan luas juringnya. Misalkan sudut pusat AOP ini 30 derajat, berarti luas juringnya segini. Kalau sudut pusat AOP ini diperbesar, seperti gambar di kanan, jadi 60 derajat, maka berarti kan luas juringnya makin besar juga kan? Dari sini kelihatan ya hubungannya. Makin besar sudut pusatnya, makin besar juga luas juring yang terbentuk. Lalu bagaimana cara menghitung luas juring? Jadi gini, tadi kan kita udah ketahui kalau juring ini bagian dari luas lingkaran. Terus luas juring ini kan ada hubungannya sama sudut pusatnya. Berarti untuk mengetahui luas juring AOP, kita tinggal lakukan perbandingan aja. Kayak gini, luas juring AOP banding luas lingkaran penuh sama dengan sudut pusat AOP banding sudut lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka luas juring AOP sama dengan sudut pusat AOP banding 360 derajat dikali luas lingkaran. Kalau lebih simpel lagi, kita langsung aja ke dalam bentuk rumus, yaitu luas juring AOP sama dengan sudut pusat AOP dibagi 360 derajat dikali pi r kuadrat. So, luas juring itu kayak gini. Oke, supaya paham, kita langsung aja ke soal ini. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah sudut pusatnya 60 derajat, berarti yang ini 60 derajat. Jari-jarinya 21 cm, berarti yang ini 21 cm. Yang ditanyakan luas juringnya, berarti yang saya arsir ini ya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu luas satu lingkaran penuhnya. Luas lingkaran kan rumusnya pi kali r kuadrat. So, pi-nya kan kelipatan 7, jadi 22/7 kali 21 dikali 21. Ini bisa dicoret, sisanya 3. Maka luas lingkarannya adalah 22 dikali 3 dikali 21, yaitu 1386. Oke, luas lingkarannya udah dapat. Sekarang kita cemplungin ke luas juringnya. Luas juring AOP sama dengan sudut pusatnya itu 60 derajat dibagi 360 derajat dikali luasnya 1386. Ini bisa dicoret, sisanya 6. Maka 1386 dibagi 6 sama dengan 231. Karena luas, maka satuannya adalah sentimeter persegi. Baiklah, itulah pembahasan tentang panjang busur dan luas juring. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.